Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pratama, NIM E2A021116, kelas S1 Manajemen A3 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen planning, organizing, accounting, dan controlling. Sebelumnya, apa sih manajemen itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Mary Parker Follett, mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi manajemen planning. Planning atau perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan, tindakan untuk mencapai tujuan di suatu perusahaan atau organisasi, serta sekumpulan kegiatan dan pemusatan yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kita melakukannya. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. 2, kita harus merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan kita terima nantinya. Yang keempat, kita harus mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan yang kita lakukan. Dalam planning, biasanya perencanaan yang baik itu bersifat logis, realistis, sederhana, sistematis, ilmiah, objektif, fleksibel, manfaat, serta kita harus optimis atau efisien. Faktor dasar perencanaan biasanya ada ideologi filsafat, sasaran kerja, dasar kebijakan, data dan metode, kondisi lingkungan yang meliputi sosial, politik, dan budaya. Dalam planning juga biasanya ada teknik yang menggunakan berbagai analisa. Yang pertama ada analisis SWOT yang meliputi strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang kedua ada analisis PES yang meliputi political, economic, sosial, teknologikal. Yang ketiga ada analisis STAR yang meliputi sosial, kultural, teknologikal, ekonomik, ekologikal, dan regulatory. Selanjutnya, manfaat planning. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, memberikan cara pemberian pemerintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian operasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu, usaha, dan dana. Selanjutnya ada fungsi planning. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Artinya, meraih sesuatu dengan terkoordinir untuk mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Artinya, kita harus memanfaatkan perubahan lingkungannya. Yang ketiga, perencanaan sebagai meminimalkan pemborosan sumber daya. Berfungsi sebagai minimalisasi penggunaan sumber daya. Yang keempat, perencanaan sebagai penetapan standar kualitas. Selanjutnya, ada pendekatan dalam penetapan tujuan. Yang pertama ada tujuan manajemen puncak.
kita memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Tujuan manajemen divisi, kami ingin melihat peningkatan signifikan pada keuntungan dalam divisi kami. Yang ketiga, ada manajemen departemen, yaitu tingkatan keuntungan, bagaimana caranya kita melakukan manajemen tersebut. Yang terakhir, ada tujuan pekerjaan secara individu, yaitu jangan khawatir tentang kualitas dan bekerjalah dengan cepat. Selain melakukan pendekatan dalam penetapan tujuan, dalam planning juga ada tipe utama perencanaan. Yang pertama, ada rencana-rencana strategis, yaitu rencana yang lebih luas dalam jangka panjang, dan rencana-rencana operasional, yaitu rencana yang lebih terperinci. Selanjutnya, ada hambatan-hambatan planning. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan. Yang kedua, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Yang ketiga, kesulitan perencanaan operasi tidak terulang. Yang keempat, biaya. Yang kelima, takut gagal dan kurang percaya diri. Yang keenam, ketersediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Selanjutnya, dalam perencanaan juga atau planning, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. Dalam pengambilan keputusan, yang pertama ada tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan yang pertama yaitu keputusan yang diprogram atau keputusan yang dibuat oleh prosedur yang rutin dan berulang-ulang. Selanjutnya ada keputusan yang tidak diprogram, yaitu masalah khusus, khas, dan tidak biasa. Yang terakhir ada keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan juga ada proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan meliputi pemahaman dan perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, pengembangan alternatif-alternatif, evaluasi alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil keputusan. Selanjutnya dalam perencanaan ada manajemen by objective, yaitu yang meliputi tentang pimpinan dan bawahan. Dalam pimpinan dan bawahan, yang harus dilakukan yang pertama adalah perencanaan bersama, meliputi penentuan tujuan, penentuan standar, dan pemilihan kegiatan. Selanjutnya, ada pelaksanaan pada setiap pihak. Yang pertama, bawahan menunjukkan kinerja terbaik, dan pimpinan memberikan pengarahan yang terbaik. Yang ketiga, ada evaluasi bersama, yaitu analisis yang harus dicapai, mendiskusikan akibat dan hasil yang dicapai, dan memperbarui siklus MBO. Selanjutnya, fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi manajemen organizing. Organizing atau pengaturan adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya, fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Unsur fungsi organizing. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi pengorganisasian. Ketiga unsur tersebut adalah 1. Kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. 2. Adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. 3.
pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Kegiatan fungsi organizing. Yang pertama, menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis kewenangan. Manfaat fungsi organizing. 1. Tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. 2. Adanya transparansi pembagian tugas yang jelas. 3. Pembagian tugas dapat disesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. 5. Adanya manajer operasional sebagai pihak utama koordinasi seluruh anggota. Oke, fungsi manajemen yang ketiga yaitu fungsi manajemen actuating. Actuating atau pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Karakteristik actuating. Yang pertama, pervasive function, yaitu bentuk pengarahan diterima di berbagai tingkatan organisasi. Kedua, continuous activity, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, human factor, yaitu perilaku manusia. Yang keempat, creative activity, yaitu mengandalkan kreativitas manajer perusahaan. Yang kelima, executive function, yaitu bawahan yang menerima arahan dari atasannya. Yang keenam, delegated function, yaitu seorang manajer memiliki keterbatasan. Selanjutnya ada tantangan dalam actuating. Yang pertama, tingkah laku manusia. Yang kedua, hubungan manusia. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, komunikasi. Prinsip actuating. Yang pertama ada kekuasaan. Kedua, otonomi atau otoritas. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, sistem manajemen. Yang keenam, komunikasi. Yang ketujuh, motivasi. Dan yang kedelapan, kerjasama. Selain prinsip actuating, menurut Kurniawan, prinsip dalam penggerakan atau actuating adalah antara lain memperlakukan pegawai dengan baik, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia, menanamkan keinginan kepada manusia, menghargai hasil yang baik dan sempurna, menguasai adanya keadilan tanpa pilih kasih, memberikan kesempatan dan bantuan, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri. Tujuan dan fungsi actuating. Tujuan actuating, menciptakan kerjasama yang lebih efektif. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan mempunyai pekerjaan. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan kerja yang menginginkan motivasi dan prestasi kerja. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Fungsi actuating. 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada pekerja. Kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin terkait pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang diterapkan. Yang keempat, proses mengimplementasi program agar dapat dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi atau perusahaan. Dalam actuating ini, kita harus memberikan beberapa motivasi. Yang pertama ada teori petunjuk atau perspektif teori, yaitu bagaimana memotivasi para karyawan atas dasar coba-coba seperti yang tersebut di atas. Yang kedua ada teori isi atau content theories atau teori kebutuhan need theories. Berkenaan dengan pertanyaan apa penyebab perilaku dan apa dari motivasi. Teori hierarki kebutuhan dari psikologi Abraham H. Maslow. Teori motivasi atau memelihara motivasi higienis dari Friedrich Herzberg. Dan teori dari penulis dan peneliti David McLennan. Yang ketiga ada teori proses atau proses teori. Bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjalarkan aspek
dari motivasi. Dalam teori proses ada teori pengharapan oleh Victor Penom, teori pembentukan perilaku oleh B.F. Skinner dan Winkley Hammer, teori pengharapan, dan teori keadilan. Oke, selanjutnya fungsi manajemen yang keempat yaitu fungsi manajemen controlling. Controlling atau pengendalian atau pengawasan adalah usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau presentasi yang dicapai. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling. Controlling atau pengendalian atau pengawasan adalah usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai. Pengendalian dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif negatif, yaitu dianggap sebagai penghambat karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencapai dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau telah terjadi. Yang kedua, perspektif positif, yaitu mengarahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan atau mengarahkan kegiatan ke arah standar yang telah ditentukan sesuai dengan rencana yang dibuat. Jenis pengendalian dan pengawasan. Yang pertama, ada waktu. Alat yang dipakai adalah perencanaan budget, sedangkan pengawasan represif adalah alat budget dan laporan. Yang termasuk kepada waktu ada preventif dan represif. Yang kedua, jenis objektif, yaitu contoh pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan, meliputi produksi atau operasi dan karyawan. Selanjutnya, jenis subjektif, yaitu pengawasan internal oleh internal auditor, sedangkan pengawasan eksternal oleh akuntan publik yang meliputi internal dan eksternal. Pentingnya pengendalian atau pengawasan. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Tahap dalam proses pengendalian. Yang pertama, penetapan standar. Dua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreks bila diperlukan. Karakteristik, manfaat, dan tujuan pengawasan. Karakteristik dari pengawasan. Yang pertama, mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar. 2. Tepat waktu. 3. Dengan biaya yang efektif. 4. Tepat akurat. 5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan. 6. Fleksibel. 7. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Manfaat dari pengawasan. Yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar. 2. Mengetahui apakah terdapat penyimpangan. 3. Mengetahui waktu sumber daya mencukupi kebutuhan dan digunakan secara efisien. Yang keempat, diketahui penyebab penyimpangan. Yang kelima, diketahui staf yang perlu mendapatkan penghargaan. Tujuan dari pengawasan, mengatasi kompleksitas dari organisasi. 2. Adaptasi lingkungan. Ketiga, meminimumkan biaya. Yang keempat, menimbulkan kegagalan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.